kita belajar menyaksikan nur af'al Allah. Ambillah pelajaran dari segala apa yang bergerak. Ambillah pelajaran dari segala apa yang diam. Tidak ada yang diam, tiada yang bergerak kecuali hanyalah nur af'al Allah pada segala apapun yang maujud di alam ini. La maujuda illallah. Dan juga marilah kita pelajari pada segala semua nama. Tidak ada yang punya nama. Dan pada saat nama kamu seperti Pak Firdaus, namamu adalah Firdaus, sesungguhnya adalah ada nama yang ke-101. Nama rahasia dia insan pada dirimu. Dan nama dia 99. Dan ada pun adalah nama ke-101 adalah setengah amat mah dikit. Iya. Iya, bismillah. Adalah nama Pak Firdaus adalah nama yang ke-101 dari dia pada segala apa yang nama. Makanya Iqra bismi, bukan bi asma. Semua nama terhimpun pada nama dia yang satu. Semua af'al, fi'il terhimpun pada semua fi'il dia. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan semuanya dan segala apa yang bergerak dan diam padanya. Dari semua ya. Tiada yang punya sifat kecuali dia, sahabat. Maka tugas kita adalah, maka tadi pertanyaan Pak Firdaus itu badil. Tidak ada yang punya nama kecuali dia. Nama, maka di dalam kitab Tijan, wahdaniyatil af'al. Wahdaniyatil af'al artinya satukan bahwa marilah kita mulai memahami sahabat tentang kehidupan ini dengan cerdas. Supaya kita tidak lagi tuduh-menuduh pada apapun. Pada siapapun. Karena pada dasarnya tiada fi'il, tiada satu gerak pun daripada wayang. La tataharraku zarratun illa bi'idznillah. Tidak ada yang harus kita kecewakan. Tidak ada harus kita sesalkan. Perkataan baik, perkataan buruk dari siapapun, dari apapun, kejadian baik maupun tidak baik, bagaimanapun semuanya adalah fi'ilnya. Mari kita belajar mengurangi rasa keluh kesah. Marilah kita belajar mengurangi tuduh-menuduh. Marilah kita belajar mengurangi, bisa mengerti. Sebenarnya adalah tidak ada yang berfi'il kecuali dalam. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil, sahabat. Ada pada pagi hari ini juga sama Pak Firdaus. Pertanyaan Pak Firdaus tentang tubadil adalah juga demikian. Nah, bagaimana kita yang selama ini yang merasa Pak Firdaus adalah pedagang, yang merasa Pak Firdaus sebagai ayah. Nah, inilah rasa sedih yang muncul dari Pak Firdaus karena anak yang sedang sakit. Pada dasarnya segala apa persoalan di dunia ini yang membuat kita tidak bahagia adalah karena rasa memiliki. Coba kita juga latih bertawakal dalam arti supaya kita, anak kita, seluruh kehidupan kita diurus oleh dia. Nah, itulah tubadil kenapa harus dilakukan. Karena kalau tidak tubadil, berarti kita dibiarkan. Nah, disinilah dalam segala aspek ada tubadil dari semuanya. Artinya tubadil itu apa? Mengganti peran. Semua. Yang tadinya Pak Firdaus yang dagang, coba tubadil. Biarkan dia yang dagang. Ya, dalam perasaan, dalam rasa. Biarkan dia yang dagang itu. Sang hiduplah yang dagang itu. Demikian pula rasa Pak Firdaus pada saat anak dirawat. Jangan terlalu bersedih. Karena pada dasarnya rasa sedih yang berlebihan. Rasa sedih wajar karena kita manusia masih punya rasa. Tetapi jangan berlebihan. Maka hub pada segala apapun adalah buruk, sahabat. Ini tentang proses memahami.
Ini tentang proses belajar pada kita. Dan juga mungkin kepada ibu siapa juga sama. Ya, pada saat dia anaknya meninggal, begitu sampai hari ini belum bisa menerima. Marilah juga kita, perasaan yang demikian itulah yang menyiksa dirimu. Rasa memiliki. Maka menurut dan Abah sudah, ya, segala apa yang disebut neraka itu adalah rasamu yang tidak bisa menerima kepada apapun adalah afal dia kah? Semuanya tentang karena pada afal sahabat ya. Jadi tidak bisa menerima itulah yang disebut neraka pada dasarnya. Tidak menerima kita adalah apapun kondisi kita hari ini adalah itulah rasa menolak daripada penggerakan daripada dalang. Pada dalang ingin sedang mengajarimu, memberikan kamu faham tentang arti hidup. Semua ya sahabat. Ya kelihatannya memang seperti mudah yang Abah ucapkan, tetapi memang prakteknya adalah tidak mudah dan itu harus dilatih. Itulah kenapa kehidupan itu diulang, karena kehidupan ini adalah madrasah. Sama saja kamu. Kan sekolah itu tidak cukup di TK. TK hanya cukup memberikan landasan kepada kita adalah bagaimana kita mengerti siapa ibumu, siapa ini, bagaimana baik, bagaimana buruk, di TK. Begitu naik ke SD, beda lagi pengajarannya. Sudah mulai guru pun sudah mulai yang tadinya di TK, semua kesalahanmu tidak ada. Semuanya baik di mata gurumu waktu di TK. Ya, kamu berbuat salah pun dianggap lucu oleh gurumu di TK itu. Di pada saat di SD, gurumu sudah mulai marah, walaupun tidak benar-benar marah, karena dia ingin membuat dirimu adalah lebih baik. Mulai ada teguran-teguran yang lebih keras pada saat engkau di SD. Tapi di SMP lain lagi persoalannya. Bagaimana engkau belajar lebih memahami tentang apapun, tentang pada saat di SD engkau dikenalkan misalnya seorang nama pahlawan, tapi waktu di SMP engkau sudah dijelaskan siapa dia, gitu, supaya engkau mengambil pelajaran dari dia. SMA lain lagi, kamu sudah mulai praktek dalam kehidupan. Tuh. Maka SMA itu adalah kamu sudah mulai belajar praktek. Bagaimana kita belajar biologi, praktek. Bagaimana belajar fisika, praktek. Nah ini. Itulah Tuhan mengajarkan kepada kita lewat ilmu sekolah pun begitu. Kemudian naik lagi SMA, S1 sudah mulai di situ adalah kamu riset, diagnosa. Maka disitulah kamu harus bikin tesis, kamu bikin penelitian, KKN, apalagi S2, S3. Jadilah kamu profesor. Sebetulnya itulah kehidupan. Dalam agama pun begitu sebetulnya. Kita tidak cukup memahami agama di TK. Tadi, maka itulah kita tidak cukup memahami agama hanya SD. Karena Allah itu profesor. Gitu. Allah menunggumu di profesor. Gitu ya. Maka disinilah hidup ini adalah harus diulang. Sama juga di sekolah. Pada saat kita adalah nilai kita adalah tidak naik, diulang lagi. Atau barangkali SD kamu sampai kelas 6 ujian gagal. Ulang lagi tahun depan. Nah, cuma kalau di sekolah, mungkin kalau sampai 70 tahun di SD, ya pasti dikeluarkan. Semua. Tapi di kehidupan, berapa ribu tahun kau hidup, akan terus diulang. Dipahami. Ya, inilah kalau ngerti bahwa kehidupan ini kata Allah, ilaihi marji'ukum jami'an. Ilaihi kepada Allah la marji'ukum jami'an. Semuanya dikembalikan pada Allah. Semuanya harus kembali pada Allah. Bukan pada surga dan pada neraka. Surga dan neraka perjalanan engkau menuju Allah. Karena surga yang sebenarnya surga sudah dijelaskan oleh baginda Nabi, bahkan oleh Allah sendiri. Wujuhu yawma idin nadirah. Hanya melihat dia tanpa bidadari, tanpa istana, tanpa susu, tanpa madu, tanpa yakut, tanpa jabarjut.
Itulah surga. Maka Nabi bersabda, mala ainun ra'at tadi, wala aidun sami'at, udunun sami'at, wala khotarat rajal. Semua. Itulah surga. Adapun surga yang paling bawah disebut jannatul ma'wa. Ada dipan, ada bidadari. Itu surga di ruh, tubuh, di jasad, di surga. Semua. Minuman surga. Karena dinikmati oleh ruh jismani. Dirasakan oleh ruh ruhani. Dinikmati oleh ruh sultani. Sadarlah, sebenarnya ini adalah kopi. Aku tahu ini kopi dari hidup. Hiduplah yang tahu ini kopi. Hiduplah yang tahu ini semangka dari rasanya. Sehingga kita belajar tentang rasa, tentang hidup. Siapa yang hidup? Disitulah sahabat. Maka Allah berfirman, ilahi marji'ukum jami'an wa'adallahi haqqa, dengan cara yang benar. Proses yang benar. Ya. Maka dari pertama kita dilahirkan oleh Allah, disuruhnya kita membaca. Nah, di semua. Ya. Maka di SD kita suruh membaca, ini Budi, ini Ibu Budi. Belajar membaca. Tapi yang membaca adalah kita pun sama. Bagaimana membacanya anak TK? Bagaimana membacanya anak SMP? Anak SD, anak SMP, anak SMA, S1, S2, S3. Sampailah pada profesor. Semua ya. Inilah yang harus dipahami dalam proses kehidupan. Semuanya harus kembali pada Allah. Inna lillah. Semuanya milik Allah. Semuanya berasal dari Allah. Wa inna, dan semuanya milik ilaihi, milik Allah. Raji'un, harus kembali pada Allah. Maka kembalinya kita ke Allah itu menemukan 4 lapis surga. Ada ruh, ada jannatul ma'wa pada tubuh. Itulah yang sudah dikatakan Allah, dipan, yakut, jabarzut, bidadari, dari semua. Ya. Tetapi dalam aplikasinya yang disebut dengan surga itu adalah kaya dan bahagia sebetulnya. Kaya dan bahagia. Dan Allah ternyata menghendaki begitu. Kita ini di dunia ini sebelum kita kembali pada Allah itu, tubuhnya harus rasa bahagia, kaya dan bahagia. Makanya disitulah kenapa untuk ujian kepada si tubuh ini dalam jannatul ma'wa ini apa? Orang takwa suruh sedekah. Artinya masa Allah menyuruh miskin pada saat nyuruh sedekah. Supaya kamu berbagi rasa. Bagaimana yang di atas memberi pada yang di bawah. Bagaimana bisa kamu mengerti tentang sifat Allah memberi. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Diajarkan oleh dia memberi. Belajar kita saling memberi. Maka takwa adalah, ciri takwa adalah sedekah. Ciri iman adalah sedekah. Iman yang sempurna, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma. Nah, kalau mau sempurna iman, nah disitulah kenapa Abu Bakar memberikan harta seluruhnya. Nah, itu karena lan menggunakan nun, bukan lam, bukan la. Tidak akan pernah engkau disebut iman yang sejati sebelum engkau menyerahkan harta yang kau cintai. Karena semuanya tentang rasa memiliki. Pertama, rasa memiliki kepada hidup. Itulah sebetulnya neraka jahanam. Kalau kamu mau ngerti. Makanya banyak orang takut. Bahkan Ustadz Kiai sekalipun selalu minta doakan umur panjang. Karena rasa takut dengan mati. Kenapa? Karena dia merasa memiliki hidup. Itulah ketakutan yang pertama disebut neraka jahanam sebetulnya. Ada lagi neraka jahim, takut kehilangan anak, harta, keluarga. Ya, neraka sakor, takut pada saat kamu untuk sebenarnya secara adapun makna lain neraka ya itu urusan Allah. Ya. Tapi minimal kita harus paham makna surga dan neraka secara dohir dulu sebelum kamu memaknai neraka. Urusan Allah di seberang sana, walau a'lam, urusan dia.
Tapi yang nyata yang Allah ajarkan kepada kita, sebelum kau merasakan surga di sini, rasakan surga di sini. Karena kau tidak akan pernah bersyukur surga yang di sono sebelum, dan tidak akan pernah sampai pada surga yang di sono sebelum kau surga di sini. Itulah Allah mengatakan, kamu tidak akan pernah bertemu dia di sono sebelum kau bertemu di sini. Tidak akan pernah kau melihat dia di sana sebelum kau lihat. Maka di sini, man kana fi hadil ama bahwa fil akhirati ama. Siapa yang buta pada Allah di sini, di sono pun buta. Siapa yang sengsara di sini, di sana pun sengsara. Siapa yang miskin di sini, di sana pun miskin. Siapa yang neraka di sini, di sana pun neraka. Maka itulah, maka dikisahkan tentang surga 4 lapis. Pada 4 lapis alam tubuh. Supaya engkau mengerti sebenarnya. Nah itulah Mas Firdaus ya. Maka di sini kita harus melatih tentang tubadil. Ya. Bagaimana kita akan mengerti surga sebelum engkau tubadil. Semua ya. Nah inilah yang selalu Allah ingatkan kepada kita, ilaihi marji'ukum jami'an wa adallahi haqqa innahu yabda'ul khalqa. Innahu sesungguhnya awalnya Allah lah yang mencipta itu, yang merancang. Nah, cuma sekarang manusia sudah keluar banyakkan dari rancangannya. Itulah kenapa ada surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsainahu bi imamin mubin. Itulah kenapa menjadi ada neraka. Itulah kenapa menjadi ada karma. Karena kita telah mengacak-acak. Dan Allah sudah mengatakan, dan Nabi pun mengatakan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Sesungguhnya bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan ruh, dalam keadaan suci. Karena ruh itu suci. Akhirnya menjadi jiwa. Sahabat. Itulah kenapa kita disebut nafsin, kullu nafsin dha'iqatul maut. Karena nafsun adalah merupakan manusia sekarang ruh sudah berubah menjadi jiwa. Ya, maka disinilah perjalanan panjang. Maka coba kalau kalian pahami tentang suhub Adam, suhub Ibrahim, suhub Sis, suhub Nuh, sampailah kepada sebetulnya kalau cuma sayang. Kalau orang yang nggak bisa kepada pas laib, kamu tidak akan bisa membaca itu. Ya masalahnya. Padahal kalau dirunut ke sono sebetulnya sampai Al-Quran itu, kenapa manusia disebut nafsun? Kenapa manusia itu disebut jiwa? Karena seolah-olah Al-Quran itu adalah bungsu yang terakhir. Gabungan dari semuanya. Dan kita sudah jauh ibaratkan layangan. Kita ini adalah pada saat akhir zaman ini adalah layangan yang sudah diulur jauh dari Adam sampai Muhammad itu. Maka kita disuruh kembali. Suruh kembali. Ya. Maka isi Al-Quran, insya Allah sudah Abah pahami, Abah sudah kelompokkan setiap masalah itu. Berapa ayat, berapa ayat, berapa ayat, berapa ayat. Walaupun diacak-acak, diaduk-aduk, insya Allah. Orang yang sudah tercerahkan akan mengerti susunannya dengan benar dan apa makosidnya setiap ayat pasti ya, karena bukan dianya lah, itulah tubadil ya. Tapi kalau nggak begitu, makanya orang hari ini kenapa orang usam kiai bingung, oh gimana baca Quran, baca tafsir dari awal sampai akhir kayak kisah diaduk-aduk begitu, kayak puzzle. Bagi orang yang hati-hatinya nggak mungkin bisa paham. Ya. Nggak mungkin, saya jamin itu. Betul. Ya. Apa sih maksud Allah dari sini sampai sini itu? Kenapa dia awali Fatihah, di akhir Qul a'udzu birabbin nas? Apa sih dianggap biasa aja begitu. Padahal nanti pada saat kamu sudah dibuka rahasianya, barulah kamu mengerti. Kenapa ada surat, ada juz amma misalnya. Ya. Masuklah kepada surat, mulailah dari Wadduha, masuklah dari Al-Hakumut, nyusun ke bawah. Setelah Al-Hakumut takasur hatta zurtumul maqabir, nyusun aku wal asri di mana.
wailul likulli humazatil lumazatil dari jamaah, terus nyusun naik lagi ke atas. Tadi sebenarnya punya makna yang luar biasa itu sahabat. Ya cuma tadi karena disinilah kata Abah ya, dan maaf ya, Abah bukan sombong. Mufasirin dulu pun belum. Maka itulah kenapa tafsir ribuan. Dan kamu bersandar pada tafsir itu. Namanya juga tafsir. Tafsir perkiraan. Tadi semua. Dan percayalah, tidak akan ada yang lebih memahami itu kecuali mereka yang paling ujung kehidupannya. Kalau ngerti sebenarnya. Kenapa? Karena bersamaan dengan ayat-ayat Qur'aniyah itu Allah dohirkan ayat-ayat kauniyahnya. Sehingga bisa lebih mudah memahaminya. Antara ayat Qur'aniyah dan ayat kauniyah. Maka itulah kenapa kata Allah sanurihim ayatina fil afaq. Aku telah nyatakan ayat-ayatku di ufuk. Wafi anfusihim dan dalam dirimu. Hatta yatabayyan sampai jelaslah semua. Dan orang akan jelas pada Al-Quran kalau dia sudah tadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran wa bayyinat, sudah tubuhnya ada bil bayyinat wa bayyinatim, ada hudan, ada furqan, tubuhnya di sini, di dalam dada ini. Itulah kenapa kata apa, Al-Quran bisa turun dengan dua, dengan nazala, dengan anjala. Walaupun secara makna nazala dengan anzala adalah nazala yanzilu injalan, nujulan, sama turun. Ya. Turun, tapi turunnya ada yang dengan cara yang berbeda. Nazala adalah dan adalah anjala. Kalau anjala turun adalah ada bimana tadrij, ada bimana tanfid di situ. Ada turun bertahap, ada turun sekaligus. Nah, pada orang yang Al-Quran itu sudah turun sekaligus, anjala. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kenapa dia bisa turun sekaligus? Karena dia sudah tubadil. Hanya tubadil lah yang menjadikan dia. Karena pada saat kamu adalah kamu, tidak ada Al-Quran, ada dadamu. Sahabat. Pada saat kamu bukan kamu, maka disitulah inna, Allah berkata inna, ingat itu ya. Inna ya. Ada harfu taukidin ya. Karena banyak manusia nggak percaya, nah itu sebetulnya kata inna ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri 3 adalah jasadmu, hatimu, jiwamu. Sebetulnya itu. Itulah tentang Lailatul Qadr. Dan kenapa tulisan Lailatul Qadr itulah 9 huruf. Ya. Dan 3 kali diucapkan oleh Allah. Diulang 3 kali. Ya. Sama nanti di Al-Hakumut juga. Orang-orang yang tidak mendapatkan Lailatul Qadr. Yang tidak mendapatkan Al-Quran di dadanya. Yang tidak ada bil bayinat. Hudan wal furqan pada tubuhnya. Dan tidak menyaksikan bulan. Paman syahida minkumus syahra falyasum. Dia pun sama. Itulah paman syahidah. Siapa yang jadi syuhada, syahidah, menyaksikan bulan dan matahari pada dirinya. Bukan udah gitu pakai teropong. Itu mah proyek. Ya. Paman syahidah minkumus syahra falyasum. Itu Allah sedang bicara pada dirimu tadi semua. Bukan kan lihat bulan bintang di langit. Aduh, inilah gimana mengakhirinya.
Tapi semua ini udah jadi kayak begitu tadi semua ya. Makanya disinilah kata Abah juga, kalau tidak mengerti, padahal begitu mudah sampai Allah menggunakan kata inna, gitu. Karena manusia nggak percaya, kayak sama kayak inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Itulah karena manusia tidak percaya kemudahan Allah yang begitu mudah, tapi dia selalu menganggap agama itu perkara sulit. Nggak mungkin Allah persulit kehidupan ini, wong Allahnya Rahman Rahim kok. Tadi semua ya, apalagi untuk ngadain kamu, untuk nyiksa kamu. Dia yang maha agung, gagalah keagungannya, gagalah kerahmanannya, gagalah kekarimannya pada saat tadi menyiksa kamu itu. Itulah kebodohan. Yang menyiksa kamu ya kamu. Kamu tadi, Pak Firdaus merasa punya anak. Sehingga begitu menderita. Itulah rasa memiliki. Semuanya Pak Firdaus. Pada saat apapun rasa memiliki pada hidup. Abah saya itu gak takut mati karena gak pernah merasa memiliki hidup. Abah saya itu terus menebar, belajar, mentajalikan sifat dia asin. Kama asanallahi ilaika. Karena tidak pernah merasa memiliki harta. Abah saya itu tidak takut miskin. Karena tidak pernah memiliki harta. Abah saya itu gak takut disesatkan. Karena gak pernah merasa memiliki kebenaran. Semua. Inilah pada saat engkau sudah lepas tubadil. Maka kenapa di dalam sholat gak sah sebetulnya sholatnya. Kalau gak tubadil. Sahabat. Itulah kenapa dalam rukun niat sholat ada qasad. Siapa yang niat? Apakah ada wayang yang bisa niat? Itulah kehebatan Imam Maliki. Maka Imam Maliki tidak masukkan niat dalam rukun sholat. Semua. Bagaimana mau niat? Wayang mau niat. Siapa yang duluan niat? Nah, inilah. Tapi orang sekarang ini bersandarnya bukan ke situ, kepada makhluk yang bisa niat. Qasad, ta'arud. Nah, kemudian ta'yin, ya. Waktu. Siapa yang punya waktu? Tadi semua. Sampailah ihram. Maka itulah tidak sah sholat itu kalau kamu nggak ihram. Nah itulah kenapa harus di ihram, nanti buat tubadil Mas Firdaus. Di ihram. Apa sih ihram itu? Nah, ihram. Maka kenapa sholat ada takbiratul ihram. Takbir. Takbir itu ucapan Allahu Akbar. Cuma Allahu Akbar itu kalau sudah ihram. Paham itu? Maka takbiratul ihram tadi semua. Kadang-kadang inilah kalau ngegerakinnya sih rajin tapi semua, tapi ya tadi sama saja mupuk ayam, berhipur pada ayam mati, memberikan pohon NPK pada pohon durian mati. Apa hasilnya? Ya nggak ada. Ya hari inilah hancur mana-mana. Karena sibuknya ritual tapi nggak ngerti siapa dalang, siapa wayang. Dan dia tidak mau tubadil. Tadi semua. Ya. Malah baliknya menjadi wayang-wayang bodoh. Dari ngatur-ngatur dalang. Coba pikirin. Wayang sedang ngobrol. Wah nanti dalang bakal ngebakar gua di neraka jahanam. Itu wayang tolol itu. Dalangnya ketawa aja, ini benar-benar nih wayang nih katanya, tolol bener nih katanya gitu kan. Siapa yang tahu? Gua yang lebih tahu. Dan gua ngadakan elu bukan gua untuk nyiksa elu, tapi gua ingin nyata apa gua pada gerak tubuhmu itu. Nyatalah aku wujud pada wujudmu itu. Kamu tuh diriku loh. Gitu. Kata si keramik ini, cangkir ini ada diriku loh.
dirinya. Dirinya si keramik gitu. Masa dia mau nyiksa dirinya sendiri? Aduh, gila. Pemanaan bodong dalam agama Islam karena kamu itu terjebak pada dogma dan doktrin yang sudah ditarik tadi kayak kebo, ditarik aja oleh anak kecil juga ngikut aja kebo mah. Ini kalau bodoh sama anak kecil aja itu tujuan kenapa disebut kebo? Coba kamu tanya, coba cari kenapa disebut kerbau. Nggak ngerti lagi kerbau gede, tanuk gede gitu. Tapi anak ingusan juga nonton. Nah, itulah Islam akhir zaman kayak kebo. Akalnya tidak digunakan. Padahal ulamanya sudah mengatakan haram hukumnya taklid itu sebenarnya. Coba kamu cek. Ijma ulama mengatakan haram hukumnya taklid itu. Kayak tadi jadi kebo. Akalnya tidak berjalan. Hanya tidak mengerti istilah tubadil, istilah ini, istilah itu. Nerakalah sudah dunia ini pada dirinya. Tapi dia takut neraka. Tadi, tapi terus berada di neraka. Takut siksa kubur. Tapi berada di tubuhnya sendiri kan tubadil. Selama kamu nggak tubadil, siksa kuburlah terus tubuhmu itu. Menderitalah tadi. Tadi semua. Disitulah kenapa Allah menyuruh kita tawakal. Tawakal itu nggak ada bedanya dengan tubadil sebetulnya. Supaya dia yang ngurus. Mas Firdaus nggak usah capek. Yang biarkan si hidup yang jualan. Maka itulah di dalam Sunda itu ada istilah lumampah ulah ngalengkah. Silakan kamu dagang, silakan kamu ke sawah, silakan kamu ngaji, silakan kamu sholat. Tapi yang ingin diperlihatkan fiilnya, perbuatannya. Nyata pada dirimu. Bukan untuk nyiksamu. Kamu tersiksa karena tadi perbuatan dia dianggap oleh perbuatanmu. Apa yang milik dia dianggap milikmu. Makanya tadi Allah mengatakan doro walana la yamlikuni nafsi. Guru saya selalu beristighfar itu. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Balik taba yatubu. Tadi. Wa atubu ilaih. Tadi. Ya. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Taubatan abdi dzalimin la yamliku li nafsihi darra wala naf'an wala mautan wala hayatan. Itu dengan itu pun ayat ini sudah cukup. Kamu tidak boleh menuduh siapapun. Saya disantet oleh orang ini. Saya diguna-guna oleh orang ini. Saya rugi gara-gara dia. Nah inilah. Tak ada kata Allah yang mensampaikan darurat. Itulah kenapa dia punya nama Ad-Daru. Ya. Ya, tidak ada. Kecuali satu dalam itu. Maka inilah misi yang dibawa Pak Firdaus adalah misi tauhid dari awal pun. Maka Imam Ghazali nyata-nyata dalam Ihya. Tidak ada ilmu kecuali ilmu tauhid. Ilmu fikih itu ilmu dunia. Bahkan Imam Jalaluddin Al-Malibari. Taubat menulis kitab Fathul Mu'in. Kamu cari kitab Salamul Fudolah. Makanya ngajinya jangan nanggung. Semua. Jangan nanggung ngaji. Ya. Jangan nanggung. Baca. Tetapi bukan hanya baca, pahami. Bukan hanya pahami, rasakan. Bukan hanya rasakan, buktikan. Dalam kitab itu Imam Jalaluddin Al-Malibari penulis kitab Fathul Mu'in itu tobat. Dia mendapatkan mimpi pada tanggal 9 Safar. Dalam bukunya Muqaddimah itu ditulis. Jainuddin, berhentilah kamu menulis fikih. Maaf ya sahabat.
Terserah kalian suka nggak suka. Karena inilah yang menjauhkan dari Allah. Padahal fikih itu bukan untuk menjauhkan diri dari Allah, untuk membersihkan diri. Makanya itulah kita harus mengerti juga makna fikih yang fikih dari semua. Ya, kita harus mengerti bagaimana mensucikan diri. Karena tadi tanpa fikih, tapi makna fikihnya juga harus dipahami. Karena kata Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan bisa kamu menyentuhnya, meraihnya, kecuali kamu mensucikannya. Nah, maka ada suci dohir, fikihlah suci dohir itu. Sahabat, inilah ya pemahaman yang kita harus cerdas sekarang ini. Maka itulah tadi Allah katakan, doro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusuha. Ya. Tidak ada yang bisa memberikan darurat, tidak bisa memberikan manfaat, tidak ada yang bisa menghidupkan, tidak ada yang bisa mematikan, kecuali zat yang satu itu. Ya. Itu ya yang dalam kaitan dengan maka kita harus tubadil dalam segala urusan. Apalagi sholat. Maka qasad, ta'arud, ta'yin, ihram. Tapi tidak mungkin kamu tubadil kalau kamu nggak ihram. Apa sih Pak ihram? Nah itu yang Abah ajarkan itu ihram semuanya. Ya Allah, aku serahkan roh, sukma, nyawa, parti bersama jasad tuh. Udah menutup, hilangkan cangkangmu itu. Si Kopiko menghilangkan pengakuan saya Kopiko. Dan dia sudah menyaksikan gula dan manis yang meliputi dirinya. Allah dan Muhammad sudah satu. Sahabat kali. Itulah kenapa kata Abah juga orang yang mendapatkan Al-Quran itu inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya. Ada Quran yang bisa turun sekaligus pada dirimu dengan anjala, bukan nazzala. Nazzala yang zilu injalan itu adalah secara tadi hanyalah bertahap. Tapi anzala yunzilu injalan adalah turun secara sekaligus. Tapi syaratnya tadi 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Itulah yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Syaratnya tadi ihram semua. Diri aku 4. Kembalikan pada aku 3. Kembalikan pada aku 2. Supaya engkau nanti bisa munajat. Siapa yang munajat? Gula dan manis. Selama si Kopiko itu, si Adam itu, si Mamad, si Jubaidah, si Marni itu, ngaku-ngaku dia. Selama si Firdaus itu merasa memiliki anak, kamu menderita. Dan udah menderita, kamu dibiarkan lagi oleh dia. Kata Allah. Ya apa? Ya kamu urus saja katanya. Itu anakmu. Itulah. Itulah anakmu. Kalau kamu merasa miliki, memang jauh-jauh dari sana. Ya. Itu anakmu. Ya. Urus, maka engkau ya akan menderita sendiri. Maka hari ini sahabat, marilah kita belajar memahami jadikan kehidupan ini madrasah. Setiap kejadian yang terjadi pada kita, tak ada satupun yang terjadi pada kita kebetulan. Semuanya adalah mengingatkan kembali kepada kita. Dan lihatlah orang-orang terdekat pada dirimu adalah dialah sebetulnya orang yang paling bermasalah dengan dirimu. Jadi orang yang terdekat, paling dekat dengan dirimu adalah orang yang paling bermasalah dengan dirimu di kehidupan ini maupun kehidupan yang sebelumnya. Untuk apa? Supaya kamu selesai. Karena tanpa selesai sahabat, sempurna tubadil, ada manusia yang bisa rojiun. Kembali pada Allah itu adalah pada saat kita selesai dengan hak adami. Maka itulah kenapa ciri takwa sodako, ciri iman sodako, ciri hijrah sodako, ciri husu sodako. Semuanya tentang saling bagaimana asin kama asanallahu ilaika. Kita menghalal bihalalkan segalanya. Supaya kita tidak lagi penyakit kulit memandang si A, si B, si C dalam bentuk, dalam agama, dalam rupa. Itulah kisah Ayub. Ya. Kalau begitu kapan rojiunnya?
Roji'un itu begitu. Pada saat sudah tidak ada lagi semua. Kosong. Yang kau lihat hanya dia semua. Syuhudul kasroh bil wahdah. Tidak lagi, sahabat. Maka inilah yang harus dipahami. Ya. Tapi terserah panjenengan, tugas Abah hanya menyampaikan. Sebagaimana tugas juga para nabi dan rasul dulu juga menyampaikan. Ya. Iya. Itu saja. Jadi tubadil itu adalah hanya bisa dilakukan kalau kamu adalah munajat. Siapa yang munajat? Sebagaimana kamu selama ini, saya Firdaus. Nah itulah, mulailah capek. Dagangmu tidak susah maju. Karena Firdaus, saya coba modal ini. Iyalah, kamu ini pohon mati Pak Firdaus. Kamu tuh ayam mati dikasih pur kayak apapun. Usahamu tetap tidak akan berkembang. Karena kamu adalah kamu. Itu persoalannya. Abah kasih tahu aja. Jadi jangan rewel dengan di WA tadi semua ya. Ini maaf ya, Abah menggunakan Pak Firdaus sebagai contoh. Karena Pak Firdaus yang komunikasi sama Abah tadi subuh. Ya. Mengakukan penderitaan. Nah itulah contohnya. Contoh menjeritnya Pak Firdaus itulah neraka. Kalau kamu mengerti. Kenapa? Karena engkau tidak mampu menyaksikan afal Allah pada dirimu. Padahal itu semua terjadi kamu yang menariknya. Karena sangkaanmu lah itu yang terjadi. Jadi rasa memiliki pada anak yang sedang dirawat. Nggak usah melankolis seperti itu. Ya. Karena kamu yang salah. Merasa memiliki dia. Maka dia biarkan. Semua. Itulah. Kata Abah juga. Ini hubungan rozik wal marzuk. Hubungan abid wal ma'bud. Hubungan zikir wal madkur. Hubungan apa namanya. Bako wal abko. Selama kamu. Itu. Tadi. Kalau kamu tidak mengerti. Itu badil. Tadi. Kamu yang bakokah atau yang Allah yang bako. Kamu yang abko atau Allah yang abko. Tuh. Kalau kamu yang bako. Allah yang abko. Nah, ini masalah. Kalau kamu yang kholik. Dan Allah makhluk. Nah terus sekarang ini dibalik manusia ini. Menjajah Tuhan. Tuhannya dijadikan babu tadi semua. Dalangnya dijadikan babu. Dongeng-dongeng nerakanya dalang. Padahal nggak ngerti dalang. Dongeng-dongeng surganya dalang. Padahal nggak ngerti dalang. Ngomongin siksa kubur. Dalang dituduh terus semua. Tadi semua. Itulah kenapa kita harus tubadil. Kalau kamu sudah tubadil tadi semua. Cuma tubadil kalau kamu sudah munajat. Tidak ada lagi pengakuan pada dirimu. Nah, itulah maka yang awal jadikan tubuhmu Fatihah. Kemudian hatimu adalah al-ikhlas. Tadi semua. Kemudian kamu serahkan. Aku serahkan Rasul nyawa pati bersama jasad. Masukkan lagi la hayyun la ilmun la syai'. Itulah cara tubadil. Buat Bapak malam yang ketemu Abah di Hotel Holiday Inn, Pak HKBP, ya. Kan Bapak nanya juga tadi malam pada Abah. Jadi bagaimana Bah menghilangkan si aku ini? Tadi latih terus Pak. Satu saat nanti Bapak akan buktikan sendiri. Ya. Bapak akan buktikan sendiri. Maka tadi muwajah, mupatah. Pertama muwajah. Mupatah, baru muwajah. Buka dulu kuncinya, mupatah dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah itulah kunci. Maka kunci kepada Allah adalah Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah adalah tubuhmu sendiri. Tuh. Sherlock Allah adalah dirimu sendiri. Hadis semua. Jangan ngaku Allah, kamu bukan Allah. Tapi kenyataan dirinya Allah. Yang berwujud Muhammad. Yang berupa Adam. Itu saja. Tadi, kopiko, gula, dan manis. Nah, makanya yang disebut tubadil, hilangkan. Tadi semua. Maka tadi ada ihram, ada kosan, taron, ta'yin, ihram. Tutuplah. Nah, bagaimana tutupnya? Tadi, serahkan. Ayan horaziah, sifat Adam pada tubuh tadi.
Semakin tebal keberadaan si Adam, menderitalah kamu. Ya. Maka lihat, Allah sudah sindir kita dengan duren, dengan anggur, dengan jeruk, dengan semangka. Sekarang mereka tanpa biji, tanpa pengakuan. Manusia bijinya makin gede. Tadi semua rasanya makin tidak ada, dagingnya makin tipis, makin gelisahlah kamu. Semakin besar bijimu, pengakuan dirimu tebal pada dirimu, sementara dagingmu pasti tipis, rasanya hambar. Itulah banyak orang hidup dalam rasa hambar, karena dia seperti duren yang bijinya besar, dagingnya tipis, rasanya kurang manis, hidupnya hambar. Tapi durinya tajam. Nah, itulah persoalan manusia hari ini. Nah, tadi. Sementara Allah menyindir sekarang. Duri hitam hilang bijinya. Saking mengecil bijinya. Tadi semua. Ya. Montong. Gede dagingnya. Bijinya segede gini pun nggak ada. Kadang-kadang. Rasanya manis. Baunya harum. Warnanya kuning indah. Ini manusia nggak sadar-sadar. Dikasih duren. Wah, enak durian. Pada saat makan durian harusnya nangis. Ya Allah, saya nggak bisa seperti durian ini. Pada saat makan anggur sekarang ada biji, rasanya manis. Ya Allah, aku nggak bisa seperti anggur ini. Dahulu anggur ini penuh dengan biji sehingga aku pada saat makan pun. Tapi dia malah asik. Wah, enak ya sekarang anggurnya yo. Wah, anggurnya bagus yo. Rasanya manis ya. Pada biji. Ada Allah sedang nempelengmu itu. Kamu katanya nggak mau tubadil. Tadi semua. Begitu, wah sekarang enak ya ayam negeri ini. 2 bulan kita sudah bisa makan ayam ya. Bapak kita dulu 2 tahun nggak bisa makan ayam. Ada ayam sedang nempelengmu Allah lewat ayam itu. Kamu nggak pernah mau berubah kata Allah. Kamu itu nggak mau tubadil kata Allah dari semua ya. Itulah ya. Setelah ihram lepaskan tadi. Nanti dulu juga sama. Abah waktu melakukan ini semua dari guru. Apa ya giginian? Apa ya rasanya? Apa ya buktinya? Tahu-tahu. Entah kenapa sekarang Al-Quran kayak hafal. Dan bukan hafal, huruf-hurufnya juga. Tadi semua. Abah pernah menyusun tafsir hakikat. Bismillah aja sudah 180 halaman baru bismillah. Abah berhenti. Disitulah Abah mengerti. Ilmu dia. Kalau dijadikan tinta, laut sebagai tintanya. Tumbuhan sebagai penanya. Tidak akan bisa kamu. Maka itulah Abah sudah 15 tahun, 20 tahun berhenti menulis. Dulu Abah adalah menulis 16 kitab. Tentang Adam. Kemudian juga tentang Asraul Umur wa Ahbarul Guyub. Dari semua. Karena mulai terbuka mata batin Abah. Mulailah Abah, apa ya ditulis tuh. Apa ya? Mulailah Asraul Umur wa Ahbarul Guyub. Abah buka lagi kitab rahasia angka 3, 4, 7. Abah menulis kitab. Terus Abah menulis kitab 3 jilid. Mulih Kajati, Mulang ke Asal. Tulis lagi kitab Nurun ala Nurin. Ya. Habis itu berhenti. Karena ternyata pemahaman kita tidak berhenti di situ. Itulah Abah paham. Kegelisahan Imam Ghazali. Paham. Sampai terakhir ditanya oleh adiknya. Setelah dia mendapatkan seorang guru bernama Syekh Ali Abu. Hai Ghazali, mau nulis lagi kitab? Tidak. Itu sahabat. Karena pada saat engkau tulis kitabmu itu dengan pemahamanmu hari ini, 1000 tahun lagi nanti akan berubah. Menderitalah orang yang baca kitabmu itu. Itu yang sudah Abah pahami. Kenapa hari ini orang Islam terjebak? Karena membaca tafsir 500 tahun lalu, 700 tahun lalu. Sementara kehidupan ayat-ayat Allah, ayat kaunnya
belum berhenti. Allah menuliskannya, mendohirkannya, mewujudkannya. Mulailah nanti benturan semua. Hari ini sudah mulai benturan. Karena tadi Allah sudah berkata, sanurihim ayatina fil afaq. Maka Abah hanya menyaksikan hari ini Allah sudah mendohirkan ayat-ayat Qur'annya dengan ayat-ayat kauniyah. Maka apa? Sehebat-hebatnya mereka. Ya, tentu hebat mereka dibandingkan orang yang belum yang belum sidroh, yang belum sadar dadanya, belum dibelah dadanya. Tapi bagi orang hari ini yang sudah dibelah dadanya, mereka banyak keterbatasan karena ayat-ayat kauniyahnya belum didohirkan. Ilmu itu kan maka disebut ulama dari alam. Ya, siapa maha alam? Maka al-alamu mir'atu al-haq. Sebenarnya alam ini cerminan Allah al-haq. Maka bukan yang baca kitab ulama itu yang mengerti alam, makanya ulama, alam, amal, alim selalu berkaitan dengan itu. Alam, alim, amal, ulama semua. Maka itulah yang disebut ulama, mereka yang mengerti hukum-hukum alam semuanya. Karena alam ini adalah bukan alam, tetapi adalah firman Allah. Alam ini semua yang harus kamu baca. Iqra, baca alam pada diri, baca alam di luar diri. Bagaimana ketersambungan alam sogir dan alam kabir. Ternyata seluruh gunung laut ini semua adalah diriku juga. Oh, apalagi makhluknya. Ini ya sahabat ya. Jadi itu ya Mas Firdaus tentang tubadil adalah selama kamu tidak tubadil, kamu siksa kubur lah. Kamu berada dalam siksa kubur. Semakin meningkat, neraka lah itu semua. Jadi neraka itu istilah neraka, sama kata Abah, istilah kafir itu adalah pada saat engkau gelap, tidak bersama dia. Yang disebut dengan iman itu pada saat terang bersama dia. Yang disebut syukur itu pada saat terang bersama dia. Yang disebut kufur itu tertutup dari dia. Itu saja. Istilah kafir, istilah kufur, istilah syukur. Itulah tadi. Maka orang yang sudah tercelahkan di jidatnya ada syakaro. Tapi orang yang tertutup disebut kafaro. Dan Nabi sudah bersabda, Dajjal itu di jidatnya tertulis kafaro. Kufur. Kafir. Karena dia menjadi kufar yang membiarkan kebenaran tersembunyi di dalam dadanya, tidak pernah dilahirkan. Muhammad tidak pernah dilahirkan. Musa tidak pernah dibebaskan dari Fir'aun. Ayub masih buta. Ayub masih penyakit kulit. Yakub masih buta. Yusuf masih terpenjara oleh tubuhmu itu. Ashabul Kahfi masih ada dalam guhanya. Tubuhmu itulah guhanya. Yunus masih ditelan oleh tubuhnya sendiri. Ini semua. Ya. Ini semua. Ya. Ibrahim yang masih terombang-ambing kapal. Tubuhmu lah kapalnya ini semua. Allahu Akbar. Jadi itu ya. Maka tadi setelah kita ihram, maka disitulah mi'raj. Mi'raj, hilangnya diri dohir, hilangnya pengakuan pada sugus, pada kopiko, nyatalah gula dan manis. Dialah yang nanti munajat, sifat, memandang zat. Zat memandang sifat. Sifat memuji zat. Zat memuji sifat. Sifat adalah dia, zat adalah dia. Manis dan gula saling memuji. Allah dan Muhammad saling bersaksi. Yang pertama bersaksi tentu Muhammad. Maka yang pertama menyebutkan nama Allah adalah Muhammad. Kemudian barulah disambut oleh Allah menyebutkan nama Muhammad. Nama Muhammad disebutkan Allah, nama Allah disebutkan Muhammad. Nama manis disebutkan oleh gula, nama gula disebut oleh si manis. Sampailah nanti hilanglah tiada gula, tiada manis. Sahabat, tubadil sempurna. Setelah kau munajat inni wajhtu wajhiya lilladzi, barulah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Salat juga harus maknai salatnya.
Salat yang mana? Nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Baru la syarikalah. Kalau udah la syarikalah, nggak ada. Walaupun sebiji zarah, kau anggap bukan Allah. Apalagi Hindu, Buddha, Kristen yang gede-gede itu. Si Netanyahu, si Trump. Kalau kau nggak bisa melihat Allah pada Trump pun sudah musyrik. Coba. Kalau kau tidak bisa melihat Allah pada Netanyahu, musyrik. Kalau Netanyahu itu bukan dirinya. Nah, itu. Kalau Rahwana itu bukan dirinya, si Dalang musyrik tuh. Si Rahwana itu semua ya. Disinilah kamu harus mengerti. Disinilah kamu akan menyaksikan dengan cara tubadil sahabat ya. Itulah, maka setelah itu silahkan hidup, silahkan sholat, silahkan apapun, karena kau sudah tubadil. Sekarang kau sudah dalang, sudah wujud, dalang sudah nyata. Nah tadi maka keberadaan makhluk ini adalah ketiadaan. Tapi ketiadaan Allah itulah keberadaannya. Semakin kau hilangkan dia, semakin nyatalah dia. Tapi makhluk ini semakin nyatakan dia, semakin tidak adalah dia. Itulah maka Syaikhullah mengajarkan adharo, wis ngadohirkan Allah wujuda kula syai'in, wis ngadohirkan manis wujuda menjadi gula, di annahu karena satu ini gula, satu manis adalah al-batin pada gula. Watoa dan tugas si gula menghilangkan adalah wujudnya dirinya sebagai gula, li'annahu karena satu manis adalah ad-dhahir, manislah yang dhahir itu. Maka salah satu adalah kita diwujudkan sahabat karena pada dasarnya Allah ingin mentajalikan salah satu adalah sifatnya adalah hayat, hidup dari semua. Maka oleh karena itulah hidup menjadi abadi. Maka wal akhiratu khairu wa abqa. Akhir itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Dari perbedaan abqa dengan bako adalah Allah adalah hidup yang tiada awalan dan hidup yang tiada akhiran. Tetapi abqa adalah hidup yang ada awalan sesungguhnya. Kemudian kita kekal. Karena dibawa kekal, karena kekalnya Allah adalah yang bako sahabat. Maka oleh karena itu dalam perjalanan kehidupan di dunia ini tidak boleh mati. Karena kita adalah membawa misi hidup. Maka selalu diingatkan kita dengan doa pagi hari. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilahi nusur. Ya. Maka kalau pertanyaan panjenengan ingin bahagia, ingin sukses, ingin ini, ingin berilmu, ingin faham, ingin apapun. Kalau tidak ada landasan daripada hidup, di mana adanya itu semua. Dan penyebab sesungguhnya adalah kegelapan, ketidakbahagiaan. Penyebab adalah sulit memahami ilmu. Penyebab juga sulit untuk bahagia, penyebab sulit untuk sukses adalah dipastikan oleh Abah karena pada dasarnya adalah kita tidak hidup secara hakikat. Secara syariat hidup, bergerak tadi semua, tapi secara hakikatnya adalah kita adalah dalam keadaan tidur atau dalam keadaan kematian. Maka itulah baginda Nabi bersabda, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu tidur dan ketika dia mati barulah dia bangun daripada tidur, sahabat. Maka itulah dijelaskan oleh Tuan Syabdul Qadir, la tahsulu illa bi taubatin nasuhi wa talqin min ahlihi. Tidak akan tersambung, tidak akan sampai, bahkan tidak akan hidup illa bi taubatin nasuhi. Taubat dari kata taba yatubu taubatan. Kecuali adalah kita mengembalikan sifat yang mati pada diri kita adalah tubuh. Maka disinilah sesungguhnya kenapa harus dihidupkan. Karena kalau hidup dengan bagian yang mati, disinilah persoalan ketidakbahagiaan. Ada bagian diri kita yang hidup, ya, yang dihidupkan, yang ditiupkan adalah ruh kita. Itulah fitrah sejatinya kita. Bukan
diri yang nampak di permukaan ini. Adapun diri yang di permukaan ini hanya untuk isyarat tentang adanya hidup yang ada di sebalik diri yang mati ini. Maka Allah ingatkan kullu syai'in halikun. Setiap sesuatu, tubuh kita ini sesuatu. Halikun illa wajahu, kecuali wajah Allah. Itulah ruh yang ditiupkan. Nur Muhammad. Hakikat hidup yang ada pada kita. Maka disitulah sahabat, maka amalia-amalia yang sudah Abah ajarkan tentang bagaimana menghidupkan dengan cara melatih kita mematikan. Apalagi kalau nanti lihat judul Abah yang tentang mati tabi'i, mati maknawi, mati hissi, itu ada 4 tingkat kematian. Atau jadi pahami tentang kematian itu adalah untuk menghidupkan. Karena dari awal bukan untuk menyatakan kenyataan dari hidup kita. Dari awal bukan untuk menyatakan tentang wujud kita. Karena kita ini wujud yang diwujudkan. Karena kita ini adalah hidup yang dihidupkan. Tadi semua. Maka disinilah letak sisi tipis yang menjadikan manusia, sahabat, tidak bahagia. Letak sisi tipis yang menjadikan manusia adalah gelisah, tidak bahagia, tidak sukses, su'ul khotimah bahkan. Karena kita ada pada bagian yang mati, ada pada bagian tubuh adalah yang mati. Maka itulah dikatakan oleh Allah, kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhuka rabbuka dzul jalali wal ikram. Sama. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Dari semua. Kita ada bagian yang sudah diberikan oleh Allah, milik dirinya. Nafakhtu fihi mir ruhi. Nah, itulah yang harusnya adalah senantiasa kita jaga adalah. Karena hanya ayam hidup yang bisa bertelur. Karena hanya pohon hidup yang bisa berbuah. Hanya ikan hidup yang bisa menambah jumlah. Segala yang hidup. Hanya listrik hidup yang bisa terang. Hanya benyikom hidup yang bisa bikin nasi. Hanya kulkas hidup yang bisa jadikan es batu. Hanya kipas angin yang hidup yang bisa kamu rasakan. Adalah anginnya. Jadi hidup itu sangat penting, sahabat. Karena ini tentang diri dia yang satu yang hidup. Yang menghidupkan segala yang hidup. Tiada yang punya hidup kecuali dia. Yang sudah hidup sebelum ada istilah hidup. Karena hidupnya dia adalah bako, tanpa awalan, tanpa akhiran. Nah, adapun kita untuk menyaksikan dirinya yang goibul goib, syirru syir, supaya nampak dalam gerak, supaya nampak dalam sifat, supaya nampak di dalam asma, maka yang sang hidup tadi adalah tajalli. Maka hidup kita disebut adalah hidup yang tajaliatnya Allah.